Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sahabat semua, pernahkah terpikir oleh Anda bahwa seseorang yang pergi merantau untuk bekerja di luar negeri justru bisa menghilang tanpa jejak? Mereka berangkat dengan harapan, namun yang kembali hanya berita duka, atau bahkan tidak kembali sama sekali. Cerita ini adalah tentang keberanian, tentang sebuah investigasi yang membuka rahasia kelam di balik hilangnya para TKI. Dengarkan kisah ini sampai akhir, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah nyata yang membuka mata kita semua. Pagi itu, langit di Bandung mendung. Di ruang kerja Gubernur Jawa Barat yang bersih dan dingin, pria parubaya berinisial KDM duduk menatap layar laptop dengan dahi mengerut. Sudah 3 minggu terakhir ini, kotak masuk email pengaduannya dibanjiri keluhan. Satu demi satu keluarga dari berbagai kabupaten mengirimkan permohonan bantuan. Anak mereka yang berangkat menjadi TKI ke Kamboja tiba-tiba menghilang. Bukan 1 atau 2, tapi belasan laporan dengan pola yang serupa. Semua mengarah ke satu negara, Kamboja. Salah satu laporan datang dari seorang ibu bernama Bu Sumirah. Dengan suara gemetar, ia berkata dalam rekaman, "Anak saya, Pak Gubernur, sejak dikirim ke Kamboja, tak pernah lagi memberi kabar. Terakhir, dia kirim pesan aneh. Kalau aku nggak bisa pulang, tolong doakan aku, Bu." Lalu setelah itu, hilang. KDM menutup laptop pelan. Matanya tajam. Ini bukan sekadar peristiwa biasa. Ada pola. Ada sesuatu yang disembunyikan. Tanpa menunda, ia langsung memanggil Komisaris Arya, seorang perwira polisi dari satuan khusus yang selama ini dikenal berani dan tak bisa disuap. Arya datang dengan seragam dinasnya yang sederhana, namun sikapnya penuh wibawa. "Pak Arya, ini bukan laporan biasa. Saya curiga, ini bukan sekadar penipuan agen TKI. Ada yang jauh lebih gelap di balik ini," ujar KDM sambil menyerahkan map berisi semua laporan yang telah dikumpulkan. Arya membaca cepat. Matanya mengecil saat sampai pada beberapa data korban. Usia mereka rata-rata antara 18 sampai 25 tahun. Masih muda, penuh tenaga. Lalu, hilang seperti ditelan bumi. "Saya akan berangkat ke Kamboja, Pak Gubernur," ucap Arya dengan tegas. KDM mengangguk. "Saya ikut." Arya menatap sang gubernur, sedikit terkejut. Tapi dia tahu, KDM bukan pejabat biasa. Ia pernah turun ke lapangan langsung saat bencana, dan bahkan menyelamatkan sendiri warga saat banjir besar. Maka, keputusannya untuk ikut bukan sekadar simbolis. Malam itu juga, 2 tiket pesawat dipesan. Mereka akan bertolak ke Phnom Penh, ibu kota Kamboja, dalam misi yang bukan sekadar mencari kebenaran, tapi juga menyelamatkan martabat dan nyawa anak bangsa. Sebelum berangkat, KDM membuat pernyataan singkat di media. "Kami tidak akan tinggal diam ketika warga kami hilang. Negara harus hadir, bahkan di tanah asing sekalipun." Ucapan itu viral. Namun, KDM tak tahu bahwa langkahnya itu akan membawanya pada penemuan paling mengerikan sepanjang karirnya. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Langit Phnom Penh tampak bersahabat ketika pesawat yang ditumpangi Gubernur KDM dan Komisaris Arya mendarat. Namun hati mereka sama sekali tidak tenang. Tak ada sambutan, tak ada protokol. Misi mereka sangat rahasia, karena dari laporan intelijen, sindikat yang mengurus para TKI ini punya koneksi kuat dan berbahaya, bahkan ke aparat lokal. Hari pertama, mereka menyewa kendaraan biasa dan berpakaian seperti warga sipil. KDM mengenakan topi lebar dan kemeja kusut, sedangkan Arya menyembunyikan pistol kecil di balik sabuknya. Mereka tidak boleh terlihat seperti pejabat atau aparat Indonesia. Misi ini harus senyap. Target pertama adalah kamp penampungan TKI ilegal yang lokasinya dikirim oleh seorang narasumber, mantan TKI asal Subang yang berhasil kabur setelah melihat kejanggalan. Kamp itu terletak di pinggiran kota Sihanoukville, sebuah kota pesisir yang dipenuhi bangunan kasino, hotel murah, dan lorong-lorong gelap. Dengan bantuan kontak dari KBRI, mereka menyewa pemandu lokal yang dipercaya. Namanya Tira,
wanita Kamboja setengah baya yang pernah bekerja di Jakarta sebagai asisten rumah tangga. Dialah yang memandu mereka ke sebuah gedung besar yang dari luar tampak seperti gudang tua. Tidak ada papan nama, hanya pagar tinggi, dan kamera tersembunyi di beberapa sudut. Dari kejauhan, Arya menggunakan kamera kecil berkekuatan zoom tinggi. Ia mencatat, 3 pria berbadan besar berdiri di pos jaga. Truk box datang setiap malam pukul 12. Pintu belakang hanya terbuka selama 2 menit saat bongkar muat. Tempat ini bukan penampungan biasa, gumam Arya. Mereka memutuskan untuk mendekat malam harinya. Dengan bantuan Tira, mereka menyamar sebagai pekerja pengantar makanan dan berhasil masuk sampai halaman depan. Dari celah pintu, KDM melihat barisan orang duduk bersila di lantai. Wajah-wajah mereka kosong dan pucat, seperti kehilangan harapan. Beberapa bahkan masih sangat muda. Namun saat seorang penjaga datang, semua kepala menunduk. Tak ada yang berani bicara. Seorang gadis yang mencoba menoleh langsung dipukul. Itu bukan tempat penampungan. Itu penjara manusia. Ketika kembali ke penginapan, Arya berkata dengan suara rendah, "Ini bukan hanya perdagangan tenaga kerja. Ini perdagangan manusia. Dan mungkin lebih buruk dari itu." Malam itu mereka menyusun rencana. Esok harinya mereka akan mengikuti salah satu truk box yang keluar dari tempat itu. Tapi mereka tidak menduga bahwa truk itu akan membawa mereka ke tempat yang selama ini hanya mereka lihat di laporan. Sebuah markas rahasia di tengah hutan, tempat para TKI tidak pernah kembali. Perjalanan mereka akan masuk ke wilayah yang lebih gelap, tempat hukum tak berlaku, dan nyawa bisa hilang tanpa jejak. Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan lolongan anjing liar terdengar di kejauhan saat sebuah truk box berwarna abu-abu perlahan keluar dari gerbang gudang. Di dalamnya, tanpa suara, belasan tubuh tampak terguncang pelan seiring jalanan berkelok. Dari kejauhan, sebuah mobil sedan tua mengikuti truk itu. Di dalamnya, duduk KDM, Arya, dan Tira, sang pemandu. "Pastikan kita tetap dalam jarak aman," bisik Arya dari kursi depan. Matanya menatap tajam ke arah truk yang melaju perlahan di jalan berbatu menuju wilayah pedalaman. Setelah 2 jam perjalanan tanpa henti, jalan beraspal berakhir. Truk masuk ke jalur sempit, dikelilingi oleh hutan lebat dan semak tinggi. Lampu jalan tidak ada. Satu-satunya penerangan hanyalah lampu truk itu sendiri. KDM mulai merasakan firasat buruk. Tempat seperti ini hanya digunakan untuk 2 hal, persembunyian atau penguburan, gumamnya lirih. Truk berhenti di depan sebuah kompleks bangunan tua yang dikelilingi pagar seng tinggi. Bangunannya terbuat dari beton kasar, tanpa jendela, dan tanpa papan nama. Kamera CCTV terpasang di setiap sudut. Di atas pintu depan, hanya ada simbol berupa huruf asing dan angka yang tak bisa dibaca. Mereka parkir agak jauh dan mengendap masuk melalui jalur pepohonan. Dari balik teropong malam, Arya mencatat, 2 penjaga bersenjata laras panjang di gerbang utama. Lampu sorot berputar setiap 10 detik. 1 jalan setapak menuju ke bangunan kecil di belakang. Ada semacam gudang atau ruangan tambahan, beratap seng, dengan bau menyengat. Arya berbisik, "Kita harus masuk malam ini juga." KDM mengangguk. Mereka menyusup perlahan, menunggu hingga salah satu penjaga ke belakang. Dengan alat pemotong kawat, mereka berhasil masuk melewati sisi pagar. Di dalam bangunan utama, pemandangan yang mereka temukan menghancurkan hati dan menimbulkan kemarahan mendalam. Ruangan-ruangan sempit seperti sel. Di dalamnya terdapat para TKI yang dikurung, sebagian dalam kondisi luka dan lemas. Beberapa bahkan tampak seperti habis menjalani operasi, dengan perban besar di perut atau dada. Mereka tidak bisa bicara. Mulut mereka seperti diberi cairan pelumpuh. Mata mereka kosong. Di ruangan lain, terdapat meja bedah, tabung pendingin, dan alat-alat medis yang seharusnya hanya ada di rumah sakit. Dan di dinding, tergantung papan besar bertuliskan angka dan nama negara, tempat pengiriman organ. Tak butuh waktu lama bagi Arya menyadari bahwa tempat ini bukan hanya pusat penyiksaan. Ini adalah rumah jagal manusia. Tapi satu hal yang lebih mengejutkan sedang menanti di belakang bangunan.
tersembunyi di balik semak-semak tinggi. Pintu besi tua yang dikunci gembok besar. Saat Arya berhasil membukanya dengan linggis, mereka masuk ke sebuah jalan setapak yang dipenuhi bau tanah dan kematian. Di ujungnya, terlihat belasan gundukan tanah kecil tanpa nisan. KDM berlutut. Ia menggali satu gundukan menggunakan tangan. Belum 1 meter, ia menemukan lengan manusia, dengan kulit yang sudah mulai membusuk. Saat digali lebih dalam, terlihat bahwa tubuh itu sudah tidak memiliki organ dalam. Dada kosong, perut dijahit asal-asalan. Arya menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan muntah. Ini bukan lagi sekadar hilang. Ini pembantaian sistematis, katanya dengan suara parau. KDM mengusap wajah, lalu berdoa dengan suara lirih. Ya Allah, apa yang sudah mereka lakukan pada anak-anak bangsa kami? Malam itu, mereka menggali 6 kuburan lain. Semua berisi mayat muda tanpa organ dalam. Wajah mereka menunjukkan penderitaan di detik-detik terakhir. Dan semuanya adalah TKI asal Indonesia. Matahari belum muncul saat mereka keluar dari markas itu dengan bukti rekaman kamera, foto-foto kuburan, dan dokumen hasil sitaan. Tapi mereka tidak sadar bahwa sindikat sudah mencium keberadaan mereka. Dan pembalasan sudah menanti di depan. Angin dini hari berembus dingin saat KDM dan Komisaris Arya berdiri di tepi gundukan ke-12. Cahaya bulan pucat memantul di atas tanah merah basah, menyinari potongan-potongan perban medis, sarung tangan lateks, dan kantong plastik bertuliskan aksara asing yang tertinggal di sekitar lokasi. Semuanya menjadi saksi bisu kejahatan kemanusiaan yang telah berlangsung bertahun-tahun, jauh dari sorotan dunia. Ini bukan kuburan biasa, Arya bergumam pelan. Ini ladang pembantaian, Pak Gubernur. Ladang kematian anak bangsa kita. KDM mematung. Matanya merah. Napasnya berat. Di hadapannya terbentang bukti paling nyata bahwa para TKI yang hilang tidak pernah berniat kembali, karena tubuh mereka pun tak pernah pulang. Pagi harinya, mereka kembali ke Phnom Penh dengan hati gelisah. Bukti yang mereka kumpulkan disimpan dalam 2 koper. Satu berisi rekaman video dan foto dari ruang medis dan pemakaman massal. Satu lagi berisi berkas-berkas dan hasil penggalian. Namun sejak mereka keluar dari hutan, terasa ada yang berubah. Mata-mata mengintai. Beberapa kali mereka melihat mobil hitam yang sama melintasi hotel tempat mereka menginap. Bahkan Tira, sang pemandu, sempat menerima pesan ancaman di ponselnya. Berhenti, atau kalian tidak akan kembali ke Indonesia. Arya langsung merespons. Ia mengontak jaringan Intel Indonesia yang bertugas di ASEAN dan meminta bantuan pengamanan darurat. Tapi mereka tahu, waktu mereka tidak banyak. Di ruang hotel yang sempit, KDM dan Arya memutar kembali rekaman yang mereka ambil. Terlihat jelas, para TKI muda dikurung dalam sel, tubuh mereka penuh luka. Ada seorang gadis yang terekam berkata, dengan suara nyaris tak terdengar. Bilang ke ibuku di Cirebon, aku nggak kuat lagi. KDM memejamkan mata. Hatinya bergetar. Ia tahu, tak semua bisa diselamatkan. Tapi kebenaran harus dibongkar. Mereka memutuskan, sebelum kembali ke tanah air, mereka akan menguburkan kembali jenazah-jenazah itu dengan layak, sebagai bentuk penghormatan terakhir. 2 hari kemudian, di tempat yang sama, KDM dan Arya kembali diam-diam ke lokasi pemakaman massal. Kali ini mereka membawa imam lokal dan kain kafan putih yang dibeli dari pasar tradisional. Meski hanya sempat mengangkat 5 jasad secara utuh, mereka membersihkan luka-lukanya semampu mungkin, menyolatkan, lalu memakamkan ulang satu persatu dengan doa dan air mata. KDM menancapkan kayu sederhana di atas salah satu makam, menulis dengan spidol hitam. Indonesia. Laki-laki, usia sekitar 22 tahun. Mati sebagai syuhada. Setelah doa terakhir selesai, Arya berdiri dan menatap lurus ke depan. Saya janji, Pak, mereka akan tahu. Dunia harus tahu. Dan pelakunya harus dihukum. KDM mengangguk. Ini bukan akhir. Ini awal dari pengungkapan besar. Tapi kita harus keluar dari sini dulu, hidup. Namun perjalanan pulang mereka tidak berjalan lancar.
Di Bandara Phnom Penh, saat hendak check-in, mereka dihentikan oleh dua pria berbadan tegap berpakaian sipil. Keduanya memaksa memeriksa koper KDM dan Arya. "Apa isi koper ini?" tanya salah satu pria berlogat asing dengan tatapan curiga. Arya mencium gelagat buruk. Dengan tenang, ia mengaktifkan tombol darurat di jam tangannya, mengirimkan sinyal ke Kedutaan Besar Indonesia untuk intervensi cepat. Ketegangan meningkat. Tapi sebelum koper mereka dibuka paksa, 4 pria dari kedutaan masuk dengan paspor diplomatik, membawa dokumen resmi dan langsung menghadang pemeriksaan. "Warga ini berada di bawah perlindungan Republik Indonesia," ucap perwakilan kedutaan dengan tegas. Ketegangan pecah. Namun karena tekanan diplomatik dan status gubernur, mereka akhirnya dibiarkan lolos. 13 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. KDM dan Arya disambut oleh tim khusus dari Mabes Polri dan beberapa menteri. Begitu koper bukti dibuka, keheningan menyelimuti ruangan. Tak ada satupun yang bicara. Hanya tatapan ngeri dan marah menyelimuti semua yang melihat. "Ini kejahatan transnasional. Mereka memanen organ anak-anak kita," ujar Arya. Dan dari sinilah, langkah menuju pengungkapan besar-besaran dimulai. Setelah pulang ke Indonesia dan menyerahkan semua bukti ke Mabes Polri, Gubernur KDM dan Komisaris Arya berpikir bahwa perjuangan mereka sudah berada di jalur yang benar. Tapi mereka salah besar. Yang menanti mereka bukan sekadar pengungkapan, melainkan teror yang tak terlihat, dingin, dan mematikan. 3 hari setelah kepulangan mereka, sebuah kejadian mencurigakan terjadi di rumah dinas Gubernur Jawa Barat. Sopir pribadinya ditemukan pingsan di dalam mobil dengan luka lebam di kepala. Di dashboard mobil, ditemukan selembar kertas kecil bertuliskan tangan kasar. "Diam, atau kalian dikubur seperti mereka." Di hari yang sama, rumah Komisaris Arya dilempari batu oleh orang tak dikenal. Istrinya yang sedang mengandung nyaris tertimpa kaca pecah dari jendela. Ketika polisi melakukan olah TKP, tidak ada sidik jari, tidak ada CCTV aktif, dan tidak satupun saksi yang bisa mengenali pelaku. Ini bukan aksi main-main. Ini adalah pesan. "Pak, mereka benar-benar marah. Kita sentuh jantung bisnis mereka," ujar Arya dengan wajah penuh tekanan. "Ini bukan sindikat sembarangan, Pak Gubernur. Mereka punya kaki sampai ke dalam sistem kita sendiri." Puncak dari teror itu datang seminggu kemudian. Malam itu, Gubernur KDM dijadwalkan memberikan konferensi pers di Gedung Sate untuk mengungkap bukti-bukti soal jaringan sindikat TKI ilegal di luar negeri. Namun sejam sebelum acara dimulai, lampu di seluruh lantai gedung mati total. Tak lama kemudian, suara alarm berbunyi. Security panik. Sistem keamanan lumpuh. Arya yang ikut mengawal langsung menerobos ke ruang VIP di mana KDM berada. Saat pintu dibuka, terlihat 2 orang bertopeng hitam sudah berdiri dengan pisau di tangan, menyandera salah satu staf gubernur. Namun Arya tak kehilangan akal. Dengan sekali hentakan, ia menendang meja kaca ke arah pelaku, menutupi pandangan mereka. Dalam hitungan detik, pistolnya menggelegar 2 kali. 2 pelaku tumbang di tempat. Gubernur KDM berdiri terpaku. Napasnya berat. Darah mengucur dari lengan kanan salah satu stafnya yang terluka. Arya memeriksa saku pelaku. Di dalamnya, hanya ada 1 kertas. Gambar wajah KDM dan Arya dicoret silang dan sebuah kalimat. "Ini belum selesai." Setelah kejadian itu, pengamanan terhadap KDM dan Arya diperketat. Mabes Polri membentuk Satgas Khusus Anti-Trafficking Internasional, bekerja sama dengan BIN dan Interpol. Tapi satu hal yang tidak mereka sadari. Seseorang dari dalam sistem sendiri adalah pengkhianat. Salah satu pejabat imigrasi yang terlibat dalam penyidikan ditemukan bunuh diri, atau itulah yang ditulis di laporan awal. Padahal saat tubuhnya ditemukan, ada luka-luka di tubuh yang tidak sesuai dengan deskripsi bunuh diri. File laptopnya hilang. Dokumen penyidikan lenyap. Arya marah. Ia menggebrak meja rapat di Mabes. Kita sedang berhadapan dengan jaringan iblis. Mereka bukan cuma penyelundup manusia. Mereka membunuh, mencabik, dan menjual organ anak-anak kita seperti barang dagangan. Dan sekarang mereka masuk ke Indonesia.
KDM menimpali dengan suara bergetar. Kita tak bisa mundur. Jika kita mundur, mereka akan terus memangsa yang lemah. Hari ini kita dihantui. Tapi esok, merekalah yang akan diburu. Di luar gedung, malam kian pekat. Namun angin telah berubah arah. Balas dendam sindikat hanyalah permulaan. Sebab KDM dan Arya telah memantik perang besar melawan kegelapan yang berakar di banyak negara. Dan di balik wajah-wajah diplomatik dan jas mewah, tersimpan persekongkolan yang lebih besar dari yang mereka duga. Yang akan mereka hadapi bukan hanya sindikat, tapi kartel internasional. Dan perburuan baru saja dimulai. Seluruh dunia mendadak tersentak ketika Gubernur KDM dan Komisaris Arya akhirnya merilis secara resmi temuan mereka dalam sebuah konferensi pers gabungan yang disiarkan secara langsung dari Istana Negara. Video pemaparan berdurasi 17 menit itu menampilkan potongan rekaman penyiksaan para TKI di sel pengurungan rahasia, foto-foto kuburan massal TKI tanpa organ dalam, daftar negara-negara tujuan penjualan organ, lengkap dengan jalur logistiknya. Bukti dokumen rahasia sindikat, termasuk nama-nama pejabat asing yang terlibat. Tak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan jam, seluruh media internasional menjadikan ini sebagai breaking news. CNN, BBC, Al Jazeera, hingga NHK menjadikan skandal ini sebagai berita utama. Jaringan perdagangan organ TKI terbongkar. Indonesia bongkar sindikat internasional di Asia Tenggara. PBB melalui UNOD, United Nations Office on Drugs and Crime, langsung turun tangan. Mereka mengeluarkan pernyataan mengecam keras jaringan perdagangan manusia dan menyatakan keprihatinan atas keterlibatan pejabat berbagai negara dalam kejahatan ini. Delegasi khusus dikirim ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia. Organisasi-organisasi hak asasi manusia di seluruh dunia pun bergerak. Amnesty International, Human Rights Watch, bahkan Paus Fransiskus dari Vatikan menyatakan belasungkawa atas tragedi kemanusiaan ini. Namun di balik itu semua, ada ketakutan besar yang menyelimuti para pejabat tinggi di Asia Tenggara. Pasalnya, dari dokumen yang dibongkar oleh tim KDM, disebutkan bahwa lebih dari 700 nama pejabat dari 6 negara telah menerima suap, tutup mata, bahkan menyuplai logistik bagi kelangsungan jaringan sindikat ini. Termasuk beberapa oknum di Kementerian Luar Negeri, imigrasi, rumah sakit besar, bahkan militer bayaran. Indonesia tidak tinggal diam. Presiden langsung membentuk Komite Nasional Penindakan Perdagangan Organ, dipimpin langsung oleh Gubernur KDM dan Komisaris Arya sebagai penasihat senior. Mereka bekerja sama dengan Interpol dan FBI untuk mengidentifikasi jaringan pelaku lintas negara. Tak lama kemudian, operasi besar-besaran digelar secara simultan di 5 negara. Di Filipina, markas pengumpulan organ digerebek, ditemukan 26 TKI yang hampir dioperasi. Di Malaysia, klinik gelap dibongkar dan ditemukan laboratorium ilegal transplantasi organ. Di Thailand, 2 pelaku utama yang selama ini tak tersentuh akhirnya ditangkap di villa mewah mereka di Phuket. Di Kamboja, 4 pejabat lokal dicopot dan langsung diproses hukum setelah terbukti menerima uang pelicin dari sindikat. Sementara itu, dunia menyaksikan bagaimana seorang gubernur dan perwira polisi Indonesia berubah menjadi simbol perlawanan terhadap kejahatan kemanusiaan. Ribuan komentar membanjiri media sosial. Salam hormat untuk Pak KDM dan Pak Arya. Kalian pahlawan TKI. Dulu kami tak tahu apa yang terjadi di luar negeri. Sekarang kami melihat kenyataan yang mengerikan. Jangan biarkan mereka lolos. Hukum seberat-beratnya. Di tengah sorotan dunia, KDM berkata dalam wawancara TV nasional, "Kami tidak sedang mengejar popularitas. Kami sedang menjemput nyawa-nyawa yang pernah diterlantarkan. Jika dunia diam, maka kita semua berdosa." Namun di balik pujian dan dukungan itu, ada musuh yang kini mengincar lebih serius. Kartel internasional yang merasa terancam karena jaringannya mulai roboh, mulai mengaktifkan aset-aset mereka yang tidur. Salah satu target utama mereka, menghabisi KDM dan Arya sebelum keduanya membuka data tahap kedua, nama-nama besar yang terlibat dari kalangan elit. Dan data itu masih tersimpan dalam flash disk merah kecil yang hanya bisa dibuka dengan sidik jari KDM. Satu pertanyaan kini menghantui.
Mampukah mereka mengungkap semuanya? Sebelum peluru terakhir menembus jantung perjuangan ini, ketegangan semakin mencekam. Setelah beberapa negara bergabung dalam perang melawan sindikat perdagangan organ ini, KDM dan Arya tahu bahwa perjalanan mereka menuju pengungkapan total semakin dekat. Namun, semakin mereka mendekati puncak, semakin jelas bahwa kekuatan yang mereka lawan jauh lebih besar dan lebih gelap dari yang bisa mereka bayangkan. Penyelidikan mereka kini mengarah pada sebuah pulau terpencil di kawasan Filipina Selatan, yang konon menjadi markas besar terakhir sindikat perdagangan manusia dan organ. Informasi itu diterima melalui jaringan intelijen rahasia, yang diperoleh setelah keberhasilan penggerebekan di markas-markas mereka. Sebuah tempat yang sudah lama terisolasi dari dunia luar, tempat di mana TKI yang hilang selama bertahun-tahun diperlakukan seperti barter murah untuk tubuh mereka. Suatu malam yang gelap, KDM dan Arya, bersama pasukan elit dari Kopassus, terbang ke Filipina dengan penerbangan khusus. Mereka dilindungi oleh perisai keamanan internasional, yang memastikan mereka tidak akan terganggu dalam perjalanan menuju pulau itu. Namun, rasa takut selalu menghantui setiap langkah mereka. Di atas kapal menuju pulau, Arya menggenggam flash disk merah kecil yang berisi data penting yang masih tersimpan rapat-rapat. Sidik jari KDM adalah kunci untuk membuka file itu. Namun, mereka juga tahu, waktu mereka semakin sedikit. "Pak, saya tidak tahu seberapa besar risiko yang kita hadapi kali ini," kata Arya, sambil menatap laut yang gelap. "Tapi saya yakin, jika kita berhasil sampai ke sana, kita bisa menghancurkan jaringan ini sekali dan untuk selamanya." KDM menatap laut dengan wajah penuh beban. "Betul, Arya. Tapi ini bukan hanya soal kita. Ini tentang mereka yang sudah tak bisa bersuara. Yang sudah kehilangan segalanya. Jika kita gagal." Arya tak membiarkan KDM melanjutkan. "Kita tidak akan gagal." Setibanya di pulau itu, mereka langsung bergerak cepat. 1 jam perjalanan darat membawa mereka ke pangkalan utama sindikat. Sebuah bangunan tua dan sunyi yang tersembunyi di balik hutan lebat. Dindingnya berlumut dan penuh jejak kaki manusia yang berjalan tanpa arah. Suara angin dan gemericik air terdengar di sekitar, memberi kesan mistis. Mereka seperti masuk ke dalam neraka dunia yang tersembunyi. KDM memimpin operasi dengan penuh kewaspadaan. Mereka tidak tahu pasti siapa yang menunggu di dalam, namun satu hal yang pasti, mereka akan menghadapi perlawanan sengit. Begitu mereka masuk ke dalam bangunan, teror mulai terungkap. Ruangan demi ruangan dipenuhi dengan peralatan medis dan instrumen yang sudah penuh darah. Ada ruang operasi gelap, berisi meja operasi tua yang sudah rusak. Tergantung di dinding, foto-foto TKI yang pernah hilang, tubuh mereka yang sebagian besar sudah tak bernyawa, hanya menyisakan potongan tubuh dan bekas jahitan. Di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu besar yang terkunci rapat. Di atas pintu itu, terukir nama yang sangat familiar bagi KDM dan Arya, Lab Organ Manusia. Begitu pintu dibuka, mereka disambut oleh pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Di dalamnya, ada puluhan peti mati yang disusun secara rapi. Namun, peti-peti itu bukan tempat peristirahatan yang tenang. Di dalamnya, tubuh-tubuh TKI yang sudah dibedah, organ-organ mereka hilang, dan hanya menyisakan kerangka yang tak bernyawa. KDM memejamkan mata, mengatur napasnya yang mulai terasa sesak. Semua orang yang ada di dalam ini adalah korban. Mereka yang telah hilang tanpa jejak. Kini akhirnya mereka temukan. Kuburan mereka. Arya menggenggam tangan KDM. "Kita harus melanjutkan. Kita harus menghancurkan mereka semua." Saat operasi berlangsung, teror balas dendam sindikat datang lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Begitu mereka menggali lebih dalam ke dalam markas tersebut, mereka diserang oleh sekumpulan pria bertopeng yang datang dari segala arah. KDM dan Arya bertempur dengan penuh keberanian, namun musuh semakin banyak. Di tengah keributan itu, salah satu pelaku utama sindikat, seorang pria berkumis tebal, berhasil meloloskan diri dengan membawa flash disk merah kecil yang menjadi kunci dari segalanya. Dengan penuh kebencian, pria itu berlari menuju pintu keluar. Tetapi sebelum dia bisa membuka pintu, Arya menembaknya tepat di kakinya, menjatuhkan pria itu ke tanah. "Beri saya flash disk itu."
teriak Arya dengan suara penuh amarah. Pria itu tertawa getir. Kalian tak akan pernah tahu seberapa dalam kekuasaan kami. Kalian hanya sebuah titik hitam dalam sejarah yang akan segera hilang. Namun sebelum dia sempat mengatakan lebih lanjut, KDM mengangkat tangan dan menembak pelaku utama tersebut tepat di dada. Ini bukan akhir bagi kita, kata KDM dengan suara berat. Ini adalah akhir bagi kalian. Operasi selesai. Sindikat akhirnya dihancurkan. KDM dan Arya berdiri di depan kuburan massal terakhir, menyaksikan upacara pemakaman bagi para korban dengan doa dan harapan yang tertinggal. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa dalamnya rasa kehilangan yang mereka rasakan. Namun, dalam doa yang mereka panjatkan, ada keberanian dan harapan untuk masa depan. Masa depan di mana tidak ada lagi perdagangan manusia. Tidak ada lagi orang yang hilang tanpa jejak. Dan bagi para korban, doa mereka akhirnya sampai ke hadiratnya Allah yang Maha mengabulkan.